Balik lagi di Attention TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga makin sehat dan berkah selalu gitu kan ya. Jadi di episode musik ini gue bilang sangat spesial karena gue balik lagi akan ngebahas tentang ex personilnya Slipknot. Yes, siapa lagi kalau bukan Joey Jordison. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung di channel ini jangan lupa selalu dukung channel ini dengan gimana? Yes, lu like, komen, subscribe, jangan lupa di share videonya. Ajak teman-teman lu untuk nonton dan bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan ya. Jadi seperti yang udah kita tahu, Slipknot tanpa Joey Jordison, ya gua rasa nafasnya bukan Slipknot, tapi kita harus apresiasi untuk pengganti daripada drummer Slipknot yang sekarang lagi bergulir ini. Kayak contohnya si Jay Weinberg, udah gitu ada si Eloy Casagrande gitu kan. Ya, mereka sih gue bilang drummer-drummer hebat yang udah dipilih sama Slipknot. Kalau nggak bakal jadi kandidat terbaik gitu kan. Ya, siapa sih yang nggak tahu Joey Jordison, salah seorang drummer legend yang sebenarnya juga sepak terjangnya udah luas banget di dunia musik metal dan underground gitu kan. Jadi Joey adalah salah satu orang yang termasuk menginspirasi gue bermusik pada awalnya gitu kan, karena gue memang Slipknot awalnya gue ngefans ya sama drummernya Slipknot ini, Joey Jordison ini. Gue bilang sepak terjangnya sih luar biasa banget, rudimentsnya gila banget, dan gue bilang banyak hal yang bisa gue pelajari dari teknikalnya dia dalam memainkan musik di Slipknot dan di luar Slipknot gitu kan ya. Gua akan ngebahas hari ini tentang peninggalan yang paling berharga yang ditinggalin Joey Jordison buat Slipknot. Apa aja yang ditinggalin dia selain musik, kita akan bahas itu gitu kan. Yes, jadi peninggalan Joey Jordison Slipknot itu bukan hanya musik, tapi juga adalah simbol daripada Slipknot. Jadi Joey Jordison, sang mantan drummer Slipknot ini, selain mewarisi lagu, ternyata Joey Jordison juga mewarisi logo Slipknot yang kita kenal sampai sekarang. Yes, siapa sih yang nggak tahu logo S tribalnya legendaris? Kalau kalian nggak tahu, kebangetan banget sih. Lanjut ya. Logo tribal S tersebut dirancang oleh Joey Jordison pada tahun 1995 lalu dan udah jadi logo yang ikonik dari Slipknot. Ya, itu udah kebukti banget. Lanjut ya. Joey Jordison juga pernah ngaku kalau pertama kali ngegambar logo Slipknot tersebut di meja tua ayahnya. Nah, gambar logo Slipknot tersebut ternyata masih ada sampai sekarang dan sempat di-share ke media sosial sama pihak keluarganya Joey Jordison. Di postingan itu, pihak keluarga Joey pengen berterima kasih kepada seluruh penggemar karena selalu mendukung dan selalu mencintai Joey. Udah gitu, bahkan di kolom komentar banyak fans mengaku kalau mereka punya tattoo dari logo Slipknot tersebut. Ya udah banyak sih dari personilnya ataupun fansnya juga banyak sekali bikin tattoo tentang Slipknot, terutama logo S-nya legendaris ini, S tribal gitu kan. Lanjut ya. Gak cuma para fans aja yang bikin tato dari logonya Slipknot, tapi ternyata para personel Slipknot juga pernah nato logo tersebut. Mengutip dari Loudwire, ketika Joey Jordison pertama kali nunjukin logonya ke personil Slipknot, semua personil langsung suka, bahkan sampai dijadiin tato sama hampir seluruh anggota band. Wow, keren banget sih. Jadi kita bahas sedikit ya
logo Slipknot ini memang gue bilang simple, familiar banget. Bahkan kalau dari segi pandangan gue sebagai seorang tattoo artis ya, itu logo S-nya tersebut emang ngegambarin banget kayak kalau tribal itu kan ngegambarin kayak perlawanan, kayak anti rasim gitu kan. Ya pokoknya keren lah gue bilang sih. Jadi logo Slipknot tersebut kalau dari pandangan gue sebagai tattoo artis emang artistiknya tinggi sih. Logo S tribal itu apalagi dibuat freehand banget, freehand tangannya si Joey Jordison gitu kan. Jadi menurut gue keren banget karena gimana ya, di logo S juga kayak ada sedikit tanduk-tanduk lancip-lancip gitu. Keren lah gue bilang sih, hingga ikonik sampai sekarang gitu kan. Jadi kalau misalnya orang yang awam sama Slipknot ngeliat logo S-nya tersebut udah pasti langsung paham kayak oh ini Slipknot gitu kan. Jadi kayak ya gak mungkin lu nggak tahu gitu kan. Jadi kalau ada yang belum tahu nanti gue tampilin aja gambarnya gitu kan, jadi biar paham. Anda gitu, Slipknot sendiri gue bilang tanpa logo itu sih gue bilang gak akan sekeren sekarang menurut gue, karena logo band sejatinya mempengaruhi penampilan lu saat perform di atas panggung. Ya banyak banget sih kayak logonya Bring Me The Horizon, mungkin logo band Metallica gitu kan, atau logo Blink-182 gitu kan, atau logo Green Day. Itu sebut kayak menggambarkan sosok bagi para fansnya tuh kayak gue paham banget sini gitu, gue paham banget logo ini. Jadi kalau menurut gue apresiasi terbesar ya memang harusnya diberikan kepada Joey Jordison karena yang menemukan atau membuat ikonik logo dari bandnya tersebut gitu. Udah gitu gue juga udah pernah ngebahas jadi tentang perseteruannya pihak daripada Joey Jordison yang minta haknya dia sebagai pewarisnya Joey Jordison itu dikembalikan. Jadi kayak gini loh, gue udah pernah bahas, kalian nonton di sini aja untuk lebih lengkapnya gitu kan. Jadi kayak banyak beberapa kostumnya mungkin Joey Jordison, topengnya si Joey atau setup drumnya Joey yang dipajang di museumnya Slipknot, tapi katanya sih nggak izin sama pihak keluarganya si Joey gitu. Jadi harusnya mereka bayar royalti dan segala macam, intinya tentang uang lah gitu kan. Jadi ya masalahnya yang gue tahu hingga detik ini juga katanya belum terselesaikan, ya semoga menemukan titik terang. Udah gue bahas gitu kan, lu bisa cari di sini atau ya lu searching di bawah aja gitu kan, cari di bawah itu juga udah pernah gue bahas. Jadi memang pelik banget sih di saat Joey Jordison sakit, ada yang bilang rumornya bahwa dia dikeluarkan karena memang udah tidak berkompeten di Slipknot, karena yang sejatinya kita tahu Joey Weinberg pun kemarin dikeluarkan sepihak sama Slipknot karena memang dia sakit. Ternyata memang tulang panggulnya dia itu bermasalah hingga harus dioperasi dan itu tidak bisa menunjang kembali Slipknot gitu kan. Kita nggak tahu nih Eloy Casagrande apakah akan bernasib sama seperti Joey dan juga Joey Weinberg gitu kan. Tapi ya semoga aja nggak, karena si Eloy Casagrande bener-bener monster banget mainnya gitu kan, yang udah kalian tahu gitu. Jadi menurut gue sih main di Slipknot tuh sedikit fatal ya, karena memang yang udah sering gue bahas juga, rudimentsnya tuh tebel banget, speed up-nya tuh harus pas banget. Jadi speed temponya harus pas, udah gitu banyak main rudiment yang sulit menurut gue. Jadi wajar aja kalau drummer itu pada cedera sih, gue juga bingung gitu kan. Tapi balik lagi sih, jadi sosok Joey sih menurut gue ya, mungkin bagi fansnya Joey yang ada di luar sana juga mungkin sependapat sama gue, tak tergantikan untuk Slipknot. Tapi kalau kita tetap bertahan sama satu sisi, kita hanya memihak Joey, Slipknotnya nggak akan bisa jalan dan berkembang. Makanya gue sering bilang, gue selalu apresiasi penggantinya Joey Jordison, siapapun itu, mau Joey Weinberg, mau si Eloy Casagrande pun, gue bilang gue tetap apresiasi, karena menurut gue penggantinya itu pasti dipilih karena yang pertama lebih muda, terus udah gitu spek rudiments, spek gagasan, ide untuk ngegarap albumnya atau musik Slipknot bisa dibawa ke ranah yang lebih fresh, lebih keren lagi gitu kan. Mungkin ada peremajaan kalau di band gitu, harus yang kokoh juga badannya karena menunjang musik new metal Slipknot tuh nggak mudah menurut gue, karena rudimentsnya main rumit banget. Dan ya mungkin penggantinya sosoknya yang dipilih ya sekarang ini Eloy Casagrande, itu udah gue bahas beberapa episode yang lalu gitu kan. Jadi memang yang terpilih ternyata Eloy menggantikan sosok Joey Weinberg
yang udah pindah ke suicidal tendencies gitu kan. Ya itu gak masalah sih menurut gue. Balik lagi ke topik kita tentang logo Slipknot ini. Kalau menurut gue, logonya tuh memang yang barusan tadi gue bilang juga wah banget. Karena dengan gue contohnya ya, gue beli merch-nya Slipknot gitu kan. Itu dengan logonya pun aja menurut gue itu udah mewakili banget bahwa gue suka banget sama Slipknot. Gitu, walaupun yang gue pilih mungkin karakternya adalah Joey Jordison-nya, tapi menurut gua harus ada logo Slipknot yang mewakili untuk merch gua. Andai kata gua beli merch gitu kan, ya itu juga mewakili. Dan gue juga pasang logo Slipknot kebetulan di bass gue gitu kan. Ya, nih kalian bisa lihat bahwa gue emang secinta itu sama Slipknot. Gua pasang di logonya di bass gue. Dan ini S-nya ini yang kalian bisa lihat ini melambangkan ya logo Slipknot yang dibikin sama Joey Jordison tadi gitu kan. Udah gitu, gue sih emang dari awal gue secinta itu sama Slipknot karena memang menurut gue Slipknot tuh beda gitu sama new metal di kala itu ya. Tapi menurut gue sih no problem ya, Slipknot dan band-band yang lain juga tetap keren. Tapi menurut gue Joey Jordison tuh istimewa banget karena gue ngefans itu dulu, karena gue mempelajari rudiments drum dulu ya. Gue kiblat gue sebenarnya pengen kayak Joey tapi nggak bisa ya, karena Joey Jordison itu wah speednya mantap banget ya. Bahkan si Travis Barker aja mengakui kalau Joey Jordison itu memang luar biasa untuk kaki maupun tangannya dia gitu kan. Ya, mungkin infonya sampai di sini aja, singkat pada jelas. Semoga lu juga nggak bosan dengerin gua ngebacot gitu kan. Thanks banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir, nggak di skip gitu kan. Apalagi buat para fans yang Slipknot gitu kan. Mungkin para magot yang ada di dunia maupun yang udah ada di Indonesia juga udah denger banget berita ini. Ini mungkin beritanya udah berlalu, tapi nggak afdol kalau gua nggak bahas ini di music gitu kan. Gue harus bahas ini di musik biar infonya lebih valid, karena gue memang secinta itu dengan Slipknot untuk ranah musik new metal tentunya ya gitu kan. Jadi balik lagi, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan gimana? Yes, lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share, kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Gue Leo pamit, kita ketemu di episode selanjutnya. Pokoknya see you in this video, bye bye.